Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 26 Juni 2024. Kita bersama-sama hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan buah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahlah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Shalom. Kadang casing itu tidak seindah kenyataannya. Pasti ya, kita pernah membeli barang yang dibungkus dengan indah, nampak besar dan bagus, gambarnya cakep. Tetapi ternyata ketika sudah dibuka, dalamnya tidak sebagus dan seindah gambar yang ada di luar. Dan isinya ternyata kecil, tidak sebesar bungkusnya. Biasalah, iklan itu selalu lebih menggoda daripada kenyataannya. Saya pernah melihat ya, ada orang yang kayaknya cakep banget, cantik, ampun. Namun ternyata ketika dia tidak dandan, ini orang udah kayak bisa lihat tuyul. Alisnya tidak ada, mukanya ternyata banyak totol-totolnya. Casing tidak seindah kenyataannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada dua istilah dalam bahasa Indonesia yang ternyata menunjuk pada sabda Yesus. Pertama, ada istilah serigala berbulu domba. Yang artinya orang yang menutupi kejahatannya, kebusukannya dengan menggunakan topeng kebaikan. Seperti domba yang nampaknya kalem, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Yang kedua, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya kemiripan antara buah dan pohon. Setiap buah dapat dinilai dari pohonnya. Kalau itu pohon jeruk, ya buahnya buah jeruk. Kalau itu pohon durian, buahnya ya duren. Nggak pernah pohon durian, buahnya jeruk. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengingatkan banyak orang agar mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Yesus menekankan, dari buahnya lah kita dapat mengenali mereka. Sabda Yesus ini mengajak kita untuk waspada terhadap segala kepalsuan yang berselubungkan kebaikan. Padahal yang di dalamnya itu dipenuhi dengan kejahatan. Di masa ini
Terkadang kebenaran itu dipelintir oleh agenda-agenda pribadi sehingga orang bingung mana yang benar. Yesus bersabda, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, kalau ada pemberitaan tertentu dan buahnya adalah buah-buah yang tidak baik, perpecahan, malah perselisihan, saling dengki, ribut, buahnya adalah kejahatan. Jangan-jangan ini pemberitaan, bukan pemberitaan dari domba yang sejati. Jangan-jangan inilah serigala-serigala buas yang hanya berpura-pura menjadi domba. Saya pernah mendengar kisah ini dan kisah ini sangat menarik. Suatu kali ada dua bidadari. Nama bidadari itu adalah kebenaran dan yang kedua adalah bidadari kepalsuan, kebohongan. Dua bidadari ini bersahabat, bidadari kebenaran dan bidadari kepalsuan. Lalu mereka mandi di sungai. Ketika mandi di sungai, ternyata si bidadari kepalsuan, bidadari kebohongan keluar dari sungai lebih dahulu dan mengambil baju bidadari kebenaran. Jadi selama ini kalau banyak kebohongan-kebohongan yang berbaju kebenaran, karena apa? Karena bidadari kebenaran masih ada di sungai, tidak berani keluar karena ia telanjang. Ya. Yang lebih keluar adalah mereka yang palsu tetapi mengenakan jubah, mengenakan pakaian kebenaran. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, jangan tertipu dengan casingnya. Namun kita diajak untuk waspada. Ada pepatah yang mengatakan don't judge a book by its cover. Kita pun diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar. Pribadi-pribadi yang bersih luar dan dalam. Tidak mengelabui orang dengan casing-casing yang cakep, tetapi dalamnya tidak baik. Mari kita menjadi domba-domba yang baik. Sekaligus kita menjadi pohon-pohon yang baik, agar menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan. Sudahkah itu yang kita buat? Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.